Halo guys, ini channel YouTube aku. Perkenalkan, aku Erlin. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, comment, and share, biar kamu bisa terus nonton video-video aku yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku Erlin. Nah, udah lama banget kan kita nggak ngomongin masalah bisnis. Jadi di malam ini kita spesial akan membahas tentang langkah-langkah untuk memulai bisnis online. Nah, ini penting banget untuk beberapa teman-teman yang kepengen merambah ke dunia online shop gitu. Kenapa? Karena dipungkiri nggak dipungkiri, apalagi setelah pandemi ini, ada pandemi, ada PPKM, ada sebagainya gitu dan sebagainya, yang mau tidak mau membuat sebuah budaya baru di mana orang-orang lebih senang berbelanja via online itu semakin meningkat gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk merambah ke dunia bisnis online. Cuma sayangnya ada beberapa orang yang merasa gimana sih caranya, gimana sih memulainya gitu kan. Sebenarnya teori untuk memulai bisnis itu banyak ya. Tips-tips juga banyak, kita bisa dapat di internet, bisa juga baca buku, di artikel, semuanya banyak. Cuma tidak banyak yang memberikan langkah-langkah atau step by step-nya secara sederhana gitu. Dari apa sih yang perlu kita siapkan dan apa sih yang perlu kita butuhkan. Nah, di sini saya mewakili emak-emak, kita pakai bahasa yang sangat sederhana, kita pakai pengertian yang lebih mudah lagi, kita nggak pakai istilah-istilah bisnis yang susah. Pokoknya kita malam ini belajar bareng gimana caranya biar kita memulai bisnis online dengan cepat deh gitu. Dengan pokoknya langsung mahir deh gitu. Jadi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terus diklik loncengnya juga biar apa? Biar kita bisa belajar bareng. Biar ketika saya mengupdate, mengunggah video-video tentang bisnis, emak-emak atau teman-teman bisa langsung update dan bisa langsung nonton. Terima kasih. Kita mulai dari langkah-langkahnya. Yang pertama. Nah, yang pertama kita harus menentukan kita mau bisnis apa gitu. Biasanya tuh step ini adalah step yang dianggap paling susah oleh beberapa orang karena merasa bingung, ya aku mau jualan apa nih, kira-kira laku nggak nih, kalau misalkan aku jualan ini ada yang tertarik nggak ya gitu. Banyak ketakutan-ketakutan ini yang menjadikan orang-orang justru kayak stop, belum apa-apa udah stop karena bingung mau jualan apa. Jadi yang pertama itu kita harus tentukan kita mau bisnis apa, kita mau menjual produk apa, itu yang harus ditentukan. Dan biasanya orang kebingungan ya dalam menentukan ini. Jadi kita perlu memetakannya. Yang pertama ada beberapa tips ya. Kita bisa mulai berjualan dengan sesuatu yang kita suka atau sesuatu yang kita bisa. Nah, dua ini harus kita pegang. Sesuatu yang kita suka atau sesuatu yang kita bisa. Bicara tentang sesuatu yang kita suka atau hobi gitu, kita bisa aja kayak misalkan ada orang yang hobinya masak, ada orang yang hobinya menjahit, ada orang yang hobinya menyulam, ada orang yang hobinya melukis, menggambar, dan sebagainya. Ini bisa dijadikan dengan peluang bisnis kalau kita mulai dari apa yang kita suka atau hobi kita. Dan biasanya kalau orang yang berbisnis memulai dengan sesuatu yang dia suka, biasanya itu akan lebih menjiwai gitu, lebih mendalami dan lebih serius gitu, karena emang ini udah passionnya gitu. Terus yang kedua itu adalah sesuatu yang dibisa atau keahliannya gitu. Jangan salah, suka doang. Kalau ada orang yang sukanya masak tapi ternyata masakannya nggak enak, ada juga kan. Ada juga yang hobinya jahit, senang jahit, tapi ternyata jahitannya nggak bagus. Jadi antara apa yang kita suka dengan apa yang kita bisa itu harus balance, ya harus seimbang gitu. Jadi nggak mikir suka doang atau nggak mikir bisa doang, dua-duanya itu kita harus balance gitu. Jadi di situ kita bisa menentukan. Contohnya nih ada yang suka dunia fashion gitu, dia suka beli ini beli itu beli apa gitu, suka fashion tapi ternyata fashionnya kurang oke. Jadi kayak misalkan seleranya nyeleneh atau mungkin nggak pas dalam memadu padankan warna atau segala macam kayak gitu, jangan dicoba gitu. Nah, dari mana sih kita tahu hobi dan passion kita cocok? Ya kita bisa nanya ke teman-teman gitu, menurut kalian aku cocoknya apa ya gitu. Dan hampir setiap orang pasti tahu lah kebisaannya itu apa gitu.
Setiap orang kalau misalkan apalagi udah di usia di atas 20 tahun ya, rata-rata pasti sudah paham saya suka apa, saya passionnya apa. Nah, itu bisa dikembangkan untuk dunia bisnis. Sebenarnya kalau misalkan seseorang itu punya passion tertentu tapi nggak keahlian dalam hal itu, sebenarnya bisa diakali. Contoh, ada salah satu teman gitu ya, suka dengan dunia kuliner nih, suka makan gitu. Aslinya dia suka makan, mencoba banyak makanan, tapi nggak bisa masak. Gimana caranya biar bisa buka bisnis kuliner gitu? Bisa bayar koki atau bayar orang untuk masak, kemudian jadilah bisnis itu. Atau mungkin orang suka fashion tapi nggak bisa jahit, cari aja penjahit, cari konveksi, bisa. Cuma kan kita sedang bicara tentang memulai bisnis online dengan cara yang sederhana. Jadi kita tidak memikirkan, maksudnya kita belum melangkah ke membayar orang atau modal besar atau membuat sebuah perusahaan dan sebagainya gitu. Sebenarnya bisa, tidak ada yang tidak bisa gitu. Cuma kita bicara tentang sesuatu yang dimulai dengan cara yang sederhana gitu. Karena ini dimulai dengan cara sederhana, bisnis online buat pemula artinya kita memaksimalkan potensi yang kita punya gitu. Kita memaksimalkan SDM yang ada dalam diri kita gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak item atau nggak terlalu banyak kayak dana-dana yang kita butuhkan. Karena kalau misalkan kita mau bayar orang, mau bikin tempat usaha dan sebagainya, itu kan pasti butuh modal besar. Sementara ini kita bicara tentang bisnis online dengan modal 0 rupiah atau seminim mungkin kayak gitu. Nah, yang kedua, kita harus menyiapkan marketplace-nya. Ibarat kita mau jualan offline, kita harus mempersiapkan mau buka lapak nih, mau buka warung, atau mau sewa kios, atau mau buka toko, atau gimana lah gitu namanya kita offline lah. Ini kan kita online, kita juga harus menyiapkan marketplace-nya. Marketplace itu adalah platform atau tempat kita untuk berjualan atau tempat kita untuk beriklan gitu. Dan untuk memilih platform mana yang mau kita gunakan, yang pertama kita bisa cari mana yang paling simple buat kita. Karena setiap aplikasi atau setiap media sosial itu kan punya ciri khas masing-masing nih, punya kerumitan masing-masing. Ada Facebook cara mainnya beda, Instagram cara mainnya beda, atau mungkin marketplace cara mainnya beda, atau beberapa marketplace lain juga kan cara mainnya beda-beda gitu. Nah, kita perlu perlu menentukan nih kita mau yang mana, kita mau pakai Facebook atau mau pakai Telegram atau mau cukup di status WA atau mau Instagram dan sebagainya, atau kita mau pakai aplikasi-aplikasi berbayar gitu, itu juga bisa. Yang penting kita menentukan mana yang paling nyaman buat kita. Nah, kita ambil contoh aja ya. Saya ambil contoh misalkan Facebook. Kalau memang kita mau berjualan via Facebook, berarti kita harus mengemas Facebook kita semenarik mungkin biar jadi toko kita gitu. Karena kita berjualan online, katakanlah via Facebook gitu. Artinya kan Facebook ini akan menjadi toko kita, akan menjadi ladang usaha kita. Nah, maka kita harus mengemas sebaik mungkin. Contohnya dengan nama gitu. Untuk membuat sebuah nama di Facebook untuk jualan kita boleh pakai nama kita pribadi biar lebih real, atau boleh juga dengan nama usaha kita gitu. Yang penting kita menggunakan nama dengan ejaan yang baik dan benar, nggak alay, yang mudah diketik dan mudah dicari sama orang-orang gitu. Bisa, salah satu tipsnya bisa kita membuat di kolom pencarian mudah seperti kayak grosir gamis, atau mungkin kuliner Nusantara, atau dapur enak gitu, atau apa gitu. Kita bisa menggunakan nama-nama yang mudah untuk dicari orang, kayak pusat grosir atau pusat kulakan atau apa gitu. Terus kita juga kalau misalkan kita menggunakan nama pribadi, kalau bisa adalah nama yang sebenarnya gitu, bukan nama-nama yang alay atau segala macam gitu, karena itu juga akan mempengaruhi kredibilitas kita dalam beronline. Maksudnya ini aja namanya udah alay ya, ini bisa dipercaya nggak ya gitu, amanah apa nggak gitu. Karena bisa dilihat juga keseriusan kita dalam berbisnis, dilihat juga dari namanya. Terus selain nama itu juga adalah gambar-gambarnya atau fotonya. Kita menggunakan foto-foto yang semenarik mungkin. Ibarat kita masuk ke dalam sebuah toko,
penataannya berantakan, tempatnya kotor gitu misalnya gitu, acak-acakan, itu juga pasti akan membuat apa namanya, orang-orang itu merasa merasa malas gitu buat mampir gitu. Kita masuk ke dalam Facebook, banyak status-status alainya, status yang ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian itu nggak cuma sekedar kita ngomongin ngomongin sesuatu atau kayak misalkan yang lagi rame apa terus kita ngomongin, enggak. Ujaran kebencian juga termasuk kayak kita ngomongin kejelekan orang meskipun kita nggak nyebutin namanya, tapi kita ngomongin kejelekan orang, intinya kita ngomongin hal-hal negatif gitu di sosial media. Itu juga dihindari untuk orang-orang yang mau berjualan gitu, karena itu akan membuat toko kita menurun gitu, akan membuat kredibilitas kita menurun. Terus kita harus lebih banyak menulis kata-kata yang motivasi gitu. Meskipun kita mau menulis postingan curhatan, tapi lebih kayak yang simple aja. Kayak misalkan enaknya makan apa ya gitu. Ini kok suasananya panas banget ya, enaknya kemana ya, enaknya ngapain, hal-hal yang kayak gitu aja yang sifatnya interaktif. Jadi bisa justru bisa mengundang banyak temen gitu. Nah, untuk penataan Facebooknya kita juga perlu untuk kayak misalkan kita punya produk, kita sebisa mungkin untuk menggunakan foto-foto yang real ya, bukan comotan di internet atau di mana gitu. Meskipun kita punya produk yang serupa. Contoh nih, misalkan saya jualan mie ayam, terus saya buka-buka di Instagram, banyak nih gambar mie ayam yang menggiurkan, terus kita nyomot gambar itu, nggak bisa gitu. Kita harus punya foto yang otentik gitu, foto punya sendiri. Termasuk juga kayak misalkan kita jualan fashion gitu ya, jualan baju, kita nyomot foto punya orang, itu juga nggak bisa gitu. Kecuali kalau memang kita udah bayar foto model atau apa gitu. Bahkan kalau misalkan kita dapat supplier, udah dapat foto dari supplier, itu juga kita disarankan untuk tetap memfoto realnya. Kecuali kalau memang kita memang ini udah real gitu, mau apa lagi gitu. Kecuali kayak gitu ya, jangan sampai kita jual barang tapi kita nggak tahu barangnya tuh kayak apa gitu. Intinya apa yang kita tampilkan di Facebook itu harus yang bener-bener real dan harus yang sebenar-benarnya gitu, karena itu akan mempengaruhi performa tempat jualan kita. Nah, terus yang ketiga, kita tuh mesti menyiapkan apa ya istilahnya, media untuk transaksi. Kalau misalkan yang pertama kan kita tadi udah yang pertama kan tadi menentukan bisnis, udah tahu nih kita mau jualan apa gitu. Terus yang kedua, setelah kita tahu kita mau jualan apa, kita siapin nih tempat buat berjualan, mau pakai aplikasi apa atau mau pakai media sosial yang mana gitu. Terus yang ketiga, karena ini adalah bisnis online, kita kan transaksinya dari jauh ya. Itu artinya kita memerlukan media rekening, nomor rekening. Nah, untuk nomor rekening ini juga diusahakan kita harus pakai nomor rekening sendiri, karena itu akan lebih dipercaya sama orang lain gitu. Misalkan kita jualan ini nih, saya Erlin gitu ya, misalkan jualan produk gitu. Kalau misalkan nomor rekeningnya orang lain, itu kan nanti oke lah untuk teman-teman yang memang sudah kenal kan, oh itu nomor rekening suaminya, oh itu nomor rekening kakaknya, oh itu nomor rekening adiknya misal gitu. Kalau untuk teman atau pelanggan yang udah biasa, udah kenal, nggak masalah. Tapi untuk pelanggan-pelanggan baru yang mereka baru mau belanja nih di toko kita, terus melihat rekening kita itu tidak sesuai dengan nama kita, itu juga nanti bisa menurunkan tingkat keyakinan orang nih, jadi beli nggak ya gitu. Masa nama marketplace-nya belanja Erlin gitu misal, masa sih nomor rekeningnya Adim gitu, meskipun itu nama suaminya ya gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita berbisnis, kita menggunakan nomor rekening yang memang sesuai dengan nama kita, sesuai dengan ownernya gitu. Nah, kalau misalkan kita udah dapat nomor rekening, kita bisa kemas nomor rekening itu dalam sebuah kayak gambar atau bingkai atau apa, ditulis dengan kayak misalkan Erlin Allshop atau apa gitu, terus nomor rekeningnya sekian. Nah, ini nomor rekening kalau bisa jangan ganti-ganti ya. Ini nomor rekening dipakai untuk kalau misalkan ada transaksi gitu. Kalau misalkan nggak punya nomor rekening gimana ya? Kalau harusnya sih punya, karena kita kan namanya kita bisnis online ya, salah satu item yang harus kita persiapkan ya medianya adalah media transaksi itu, yaitu kita harus punya nomor rekening di bank, kita harus punya rekening di bank untuk menerima pembayaran dari
teman-teman. Tapi sekarang juga ada sistem COD itu ada, cash on delivery. Jadi bisa kita misalkan kita jual barang, nanti orangnya yang akan bayar cash langsung ke kurir itu bisa. Tapi terbatas, biasanya ada hanya beberapa aja yang bisa menerima COD gitu. Kayak misalkan tidak semua apa namanya? Tidak semua kurir, apa sih istilahnya? Apa ya istilahnya? Tidak semua jasa pengiriman gitu, ekspedisi, ya Allah mau ngomong ekspedisi aja. Tidak semua ekspedisi itu bisa bisa menerima COD gitu. Biasanya terbatas. Ada juga beberapa ekspedisi yang menerima COD tapi hanya dalam kota dan sebagainya gitu. Itu juga bisa. Tapi kalau misalkan kita tidak punya rekening, otomatis itu akan membatasi ruang lingkup kita gitu. Jadinya punya nomor rekening nggak punya, kita bisanya COD. Sementara ada beberapa orang yang memang menghindari COD gitu, jadinya udahlah nggak jadi, kan itu sayang banget gitu. Itu yang ketiga, kita harus punya media transaksi. Nah, langkah yang keempat itu adalah jasa ekspedisi. Nah, karena kita bicara tentang bisnis online, di mana bisnis ini adalah bisnis yang transaksinya lewat online atau lewat media sosial, kita nggak ketemu langsung antara penjual sama pembeli, itu kan artinya uang dikirim via transfer melalui rekening atau media pembayaran lainnya, dan barang pun akan dikirim melalui jarak jauh kan gitu. Artinya kita butuh yang namanya jasa ekspedisi. Nah, ketika kita menentukan jasa ekspedisi itu, kita juga perlu melihat nih kondisi kita gitu. Taruh katakanlah ternyata kita adalah seorang mama yang tidak bisa pergi kemana-mana tanpa dianterin suami, misal gitu, atau nggak bisa pergi kemana-mana karena di rumah itu terlalu sibuk ngurusin anak-anak. Maka kita perlu memilih jasa ekspedisi yang bisa memberikan fasilitas jemput paket di rumah. Itu ada beberapa, bisa dilihat, bisa dicari referensinya di internet atau di beberapa ekspedisi kita bisa cari informasi itu gitu. Beberapa ekspedisi ada yang bisa jemput di tempat, atau mungkin tidak bisa jemput di tempat tapi tempatnya dekat gitu, itu mungkin bisa. Atau mungkin kita punya teman yang bekerja di bidang ekspedisi, jadi kita bisa nitip, itu juga bisa. Jadi intinya yang keempat, kita karena ini bisnis online, mau tidak mau kita harus menggunakan bantuan dari ekspedisi, jasa ekspedisi. Jadi kita perlu memilih nih yang termudah untuk kita itu apa gitu. Dan kita juga bisa dalam memilih ini kita bisa banyak alasannya ya. Misal karena kita nggak bisa pergi, kita minta jemput di tempat. Atau mungkin karena teman kita ada yang bisnis ekspedisi, kita bisa nitip ke orang itu sekalian ngelarisin. Atau mungkin ekspedisi yang ini jemput bisa tapi agak mahal, sementara kan kita jualnya mau yang murah-murah dan mau mengusung tema ongkirnya murah kalau belanja di sini gitu. Kita juga bisa ngelihat ongkir mana yang kita survei dulu, ekspedisi mana yang ongkirnya termurah, kita bisa pakai itu. Atau mungkin ekspedisi yang memang jelas-jelas ada di kota kita atau jelas-jelas ada di kecamatan kita yang terdekat, yang paling mudah. Jadi jangan sampai ekspedisi ini yang pada awalnya ingin memudahkan bisnis kita, tapi pada akhirnya malah membikin sulit gitu, karena ternyata ekspedisinya jauh gitu. Jadi itu juga bisa disampaikan ketika kita beriklan kayak gitu. Misalkan pengiriman via ini gitu. Kita bisa membatasi dengan itu. Kalau ada yang nanya, Mbak, kalau ngirim pakai ini bisa nggak? Nggak bisa, Mbak, soalnya jauh gitu. Kita bisa menjawab seperti itu gitu. Jadi jangan sampai jasa ekspedisi ini pada akhirnya menyusahkan kita ketika di tempat yang tidak terjangkau atau merepotkan kita gitu. Karena setiap orang yang berbelanja kan pasti ingin cepat-cepat agar dikirim ya gitu. Nggak bisa menunggu sekarang transfer, nunggu minggu depan pas ke kota, pas ngelewatin ekspedisi itu baru kirim, itu kan nggak bisa. Jadi lebih baik kita jujur, kita memakai ekspedisi ini dan ini karena ini yang bisa dikirim langsung gitu. Atau mungkin bisa diberikan penawaran, saya bisa mengirim pakai ekspedisi ini tapi nunggu minggu depan, nunggu ngumpulin banyak kayak gitu, tapi itu kurang efektif. Jadi lebih baik kita batasin sendiri ekspedisi mana yang akan kita pakai untuk kerjasama seperti itu. Nah terus kalau misalkan kita bicara ongkos kirim, banyak kan yang bingung,
Terus nanti ongkos kirimnya gimana ya, ngeceknya gimana? Ada cara mudah untuk ngecek ongkos kirim. Ada di konten saya sebelumnya, bisa dicari cara mudah cek ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Itu udah saya upload videonya, bisa dicek juga. Dan itu sangat membantu untuk pelaku usaha atau mungkin orang-orang yang suka belanja online. Nah, demikian 4 langkah yang perlu kita lakukan dalam memulai bisnis online. Jadi yang pertama, kita perlu menentukan bisnis kita apa. Yang kedua, kita harus siapkan marketplace-nya, kita mau aplikasi apa. Terus yang ketiga, kita siapkan media transaksi, kita buka rekening atas nama kita sendiri yang memang kita niatkan untuk jualan online. Meskipun itu rekening pribadi nggak masalah, tapi yang penting antara nama rekening dengan nama kita itu searah gitu. Jangan pakai nomor rekening orang tua atau istri atau suami atau apa dan sebagainya gitu. Terus yang keempat itu adalah kita harus menyiapkan dan memilih ekspedisi mana yang akan kita pakai untuk mengirim barang yang dibeli oleh orang gitu. Jadi simpelnya rute mudahnya belanja online kan seperti ini. Yang pertama, pembeli itu berjualan, terus dia upload di Facebook atau di Instagram, upload jualannya, boleh dicantumkan harganya, boleh tidak, terus kita cantumkan spesifikasinya, oh ini barangnya seperti ini fotonya, ini ukurannya, ini detailnya gitu. Setelah itu kita cantumkan, kita arahkan pembeli untuk chat atau pribadi ke kita bisa meninggalkan nomor WhatsApp, kita bisa mempersilahkan untuk inbox dan sebagainya. Jadi intinya kita arahkan untuk pembicaraan yang lebih intens gitu. Terus setelah kita ngobrol via chat, awalnya kan pembeli ngelihat nih di gambar gitu, wah ini bagus dong, aku tertarik gitu. Terus habis itu ngechat, ini gimana, harganya berapa? Terjadilah tawar menawar di WhatsApp atau di chat atau di SMS atau di pesan masuk lainnya gitu. Setelah itu kalau sudah terjadi transaksi, oke penawaran, kemudian sudah deal, maka lazimnya pembeli itu akan memberikan alamat pengiriman. Oh ini barangnya dikirim ke sini ya gitu. Pembeli memberikan alamat pengiriman, terus nanti penjual akan memberikan totalan harga beserta ongkos kirim yang sesuai tarif ke alamat tersebut gitu untuk pengiriman. Setelah ditotal, kemudian pembeli itu mengirimkan transfer atau mengirimkan uang dan mengirimkan bukti transfer. Ketika bukti transaksi uang ini sudah dicek, uangnya sudah masuk, maka penjual akan mengemas atau membungkus barang yang dibeli itu untuk kemudian dipaket melalui jasa ekspedisi. Nah, setelah dipaket itu kan kita dapat nomor resi dari jasa ekspedisi, itu bisa kita pakai untuk ngecek dan pantau sejauh mana paket itu berada, sudah sampai atau belum. Kita bisa ngecek sendiri, kita bisa menanyakan ke pelanggan gitu, atau kita bisa langsung memberikan resinya ke pelanggan. Tapi sekedar saran, kalau bisa ketika barang itu belum benar-benar sampai ke pelanggan, belum kita pastikan bahwa barang itu benar-benar sampai dengan aman, selamat dan sebagainya, jangan buru-buru dihapus dulu pesan transaksi di WA, biar kita bisa memastikan gitu. Kayak misalkan, loh ini kok yang nyampe warnanya biru padahal kan saya pesannya kuning gitu, misal kayak gitu, ada komplain seperti itu, kita bisa lihat di riwayat chatnya. Nah, riwayat chat ini akan jadi bukti untuk mengatakan enggak kok kemarin beneran pesan biru, ini chatnya kayak gitu. Nah, seperti itulah intinya. Jadi kalau sebelum benar-benar barang sampai dengan aman dan selamat, jangan buru-buru untuk menghapus pesan. Jadi rute dari belanja online seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa memahami itu, sebenarnya berjualan via online itu sangat mengasihkan gitu ya, sangat mengasihkan gitu. Dan jualan online itu bisa jadi penghasilan yang besar kalau memang kita seriusin dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi begitulah tips atau langkah-langkah yang sangat mudah, sederhana buat mama yang kepengen berjualan online. Nah, di video selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya belanja online aman gitu, biar enggak ketipu. Gimana caranya tips buat kita nyari supplier, karena kita jualan online juga kita butuh supplier kan gitu.
Itu terus nanti bagaimana sih tips caranya biar kita ngiklan di Facebook atau ngiklan di mana biar lebih jitu dan gampang closingnya gitu. Terus gimana sih caranya? Pokoknya banyak. Jadi banyak banget sebenarnya tips-tips bisnis yang pengen saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe karena biar bisa update kalau ada video-video baru dan ada informasi-informasi baru. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di channel aku Erlin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.